Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Lanjutan pembelajaran berbasis proyek tema kewirausahaan untuk kelas 1 SD program sekolah penggerak SDN 005 Samarinda Seberang. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, perilaku konsumtif masyarakat Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, apalagi didukung dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin terbuka, yang dapat didapat oleh masyarakat konsumen, sehingga anak-anak, khususnya siswa-siswi SDN 005 Samarinda Seberang, semakin mudah tergiur untuk menjadi pribadi yang konsumtif dari semenjak dini. Apa itu perilaku konsumtif? Ada yang tahu anak-anak ibu? Ya, perilaku konsumtif ialah sebagai bagian dari aktivitas atau kegiatan mengkonsumsi suatu barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen. Maksudnya bahwa individu yang berperilaku konsumtif akan cenderung membeli barang berdasarkan keinginan, bukan dari kebutuhannya. Nah, anak-anak ibu, apakah kalian masih ingat apa itu kebutuhan dan keinginan? Ya, pembelajaran sebelumnya sudah ibu jelaskan apa itu keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki seseorang untuk bertahan hidup dan hidup menjadi layak. Contohnya seperti apa? Bahan pangan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan lain sebagainya. Sedangkan keinginan ialah fungsi tambahan yang ingin dimiliki, namun jika tidak memiliki, tidak mengganggu kelangsungan hidup kalian. Contohnya seperti kue, mainan, sepeda, itu merupakan keinginan. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, menurut kalian, adakah barang-barang kebutuhan yang berkaitan dengan peran kalian sebagai pelajar atau siswa yang dapat membantu kalian dalam belajar? Pasti banyak benda atau barang yang menunjang kalian dalam belajar seperti pensil, penggaris, buku, kotak pensil, tempat pensil di atas meja. Nah, anak-anak ibu, apakah kalian dapat membuat sendiri benda atau barang yang dapat membantu kalian dalam belajar dengan memanfaatkan barang bekas atau mendaur ulang barang bekas tersebut menjadi bermanfaat bagi kalian untuk menunjang kalian belajar? Adapun benda-benda atau barang bekas yang dapat didaur ulang seperti botol, koran, kertas bekas, dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar. Nah, ini ada contoh atau kreasi dari botol bekas yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar kalian atau dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar kalian di rumah maupun di sekolah. Nah, anak-anak ibu kelas 1A dan 1B dalam proyek akhir ini membuat kreasi dari barang bekas atau daur ulang yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar kalian.
Tujuannya apa? Untuk menjadi generasi yang tidak berperilaku konsumtif tapi menghasilkan sebuah karya. Nah, dengan kalian menghasilkan sebuah karya atau kreasi dari daur ulang tersebut, kalian bisa melakukan jual beli atau berkewirausahaan sehingga menghasilkan sesuatu, sehingga menjadi pelajar yang kreatif. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, adapun saat kalian membuat kreasi, kalian mengisi lembar kerja proyeknya yaitu jurnal kreasiku. Saya mohon kepada wali murid dan wali siswa kelas 1A maupun kelas 1B membantu siswanya dalam mengisi jurnal maupun membuat kreasi dari barang bekas atau daur ulang yang dapat dipergunakan atau menunjang kegiatan belajar. Lembar pertama ialah mengisi nama dan kelas. Yang selanjutnya kalian pilih kreasi. Maksudnya di sini hanya satu kreasi untuk satu siswa. Kemudian tuliskan nama kreasinya. Mengapa kalian memilih kreasi itu? Tuliskan sketsa rancangan kreasiku. Lanjut, lalu tuliskan bahan dan alat yang dibutuhkan serta kalian tulis tahapan pembuatan kreasi. Tahapan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sehingga kreasi tersebut menjadi suatu produk yang bermanfaat dan dapat diperjualbelikan. Jurnal kreasi yang sudah diisi harus dijilid menggunakan cover tebal maupun cover yang bening. Adapun hasilnya seperti ini. Cover tebal berwarna biru untuk kelas 1A dan cover tebal berwarna pink itu untuk kelas 1B. Adapun halaman depannya menggunakan cover yang berwarna bening. Adapun untuk produk atau hasil kreasi dari siswa-siswi dengan menggunakan barang bekas harus diberi plastik seperti contoh dan jangan lupa diberi label harga. Tapi label harganya sesuai dengan modal yang dipergunakan. Tujuannya siswa dan siswi kelas 1A dan 1B akan mengadakan pameran baik itu secara tatap muka maupun secara online dengan dibantu sosial media sesuai dengan pembelajaran kita yaitu temanya kewirausahaan. Cukup sekian paparan mengenai pembelajaran berbasis proyek. Saya harap siswa dan siswi kelas 1A dan 1B mengerjakan tugas akhir. Saya mohon juga kepada kedua orang tua untuk membantu. Semoga bermanfaat dan juga dapat dipahami. Terima kasih.